please open your book halaman 125. Sudah di-open bukunya atau dibuka bukunya halaman 125. If you have open your book, Bu Eka akan membacakan diskusi kita hari ini ya. Kita akan mengisi teka-teki silang. Wow, teka-teki silangnya ada di halaman 126. Apa sih yang kita diskusikan nanti ya? Kita akan mendiskusikan beberapa hal terkait dialog yang diucapkan oleh si Dayu dan si Beni ya. Oke, Bu Eka akan mulai nih. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Ingat ya, Bu Eka suka informasikan. Kalau ada info mendatar, berarti diisinya ke samping ya, datar ke samping menulisnya. Ya, kalau misalkan menurun, diinstruksikannya menurun, berarti turun. Tulisannya menurun ke bawah ya. Nomor 1 nih, nomor 1 ini mendatar. Open the next page di halaman 126. Nomor 1 mendatar. Di situ clue-nya adalah tempat yang berair. Dan ada 5 huruf. Ada yang tahu jawabannya apa? Becek. Udah pada tahu. Good. Jawabannya adalah becek. Betul ya? Udah pada mengerjakan jangan-jangan nih. Nomor 1 mendatar, betul tuh, lihat yang di-share. Nomor 1 mendatar itu jawabannya becek, betul. Sekarang menurun nih, nomor 2 menurun. Clue-nya dia terdiri dari 6 huruf. Ya, ada 6 huruf. Ada atau kotoran berupa bintik-bintik, namanya apa? Bercak. Betul. Kalau tadi becek, kalau ini bercak ya. Bercak itu noda yang bintik-bintik, bentuknya kecil-kecil. Terakhir, kotor dan tercemar. Lingkungan yang kotor dan tercemar apa? Betul. Nomor 3 menurun, hurufnya ada 5. K-U-M-U-H. Jawabannya adalah kumuh. Bisa? Bisa ya? Sepertinya udah pada ngerja. Ini udah ngerja, udah semua. Oh, ada Aldef, Juan baru bergabung. Halaman berapa, Ibu? Halaman 126. Ada Zira juga nih. Zira udah belum diisi. Yang halaman 126. Oh, Zira udah. Bu, Raisa sudah, Bu. Oh, ke Carisa udah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah, Bu. Iya, sayang. Medina, kenapa? Yang nomor 3, jawabannya kuman atau ini? Kuman, kumuh, sayang. Kumuh. Kalau kuman penyakit ya. Kumuh itu lingkungan yang kotor dan tercemar. Kumuh. Keadaannya kumuh. Nomor 3 kumuh ya. Sudah, Dev? Sudah. Bercak. Juan sudah? Zira udah ya? Yang lain udah ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah. Nah, selanjutnya kita akan membaca. Ada satu teks Bu Eka mau minta dibacakan oleh satu orang. Bu Eka minta tolong kepada saudari siapa ya? Yang membaca satu orang ini full ya, baca dari awal sampai terakhir. Kok Siraj belum kembali-kembali ya? Oke, yang pertama silakan Bu Eka minta tolong Kanaya dulu. Tadi mau baca katanya. Silakan Kanaya, suaranya yang lantang ya. Satu sampai bawah. Iya, sampai bawah sayang. Silakan Kanaya. Tempat yang kumuh dan becek harus Suaranya yang keras sedikit, Nak. tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek
harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Sebab itu kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Oke, betul sekali. Karena ya terima kasih sudah membacakan ya. Jadi tempat yang kumuh dan becek itu harus dibersihkan ya. Keadaan yang kotor, banyak sampah, ada genangan air, otomatis tidak akan membuat nyaman ya. Dan pasti akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, dan itu juga bisa mencemarkan lingkungan kita sehingga pada akhirnya menimbulkan penyakit buat kita. Kitanya jadi sakit gara-gara lingkungannya kotor, nggak pernah dijaga kebersihannya nih. Seperti di halaman 127. Lihat ini, ceritanya di situ ada meja. Meja itu setelah digunakan membuat karya, tetapi tidak bertanggung jawab, dibiarkan begitu saja. Ada genangan air, lalu ada sampah di mana-mana, dan kalau dibiarkan, dia akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, dari bau itu akan timbul yang namanya lingkungan yang tercemar. Ya, atau juga bisa menimbulkan adanya penyakit. Oke, itu 127 itu contoh lingkungan atau keadaan yang becek ya, yang becek dan juga harus dibersihkan. Nah, sekarang next open the next page, halaman 128. Tulislah hasil pengamatanmu. Nah, teman-teman, tuliskan ciri-ciri lingkungan yang becek dan kumuh. Lingkungan yang becek dan kumuh itu ciri-cirinya apa sih? Atau bisa menyebabkan apa sih? Misal ya, lingkungan becek dan kumuh, 1, bisa menyebabkan penyakit. Lalu 2 apa? Silakan tuliskan, boleh sebanyak-banyaknya ya. Lebih banyak lebih baik. Silakan dituliskan di halaman 128 tentang lingkungan yang becek dan kumuh. Yang mau buat cerita boleh. Misalkan bercerita, di lingkungan rumah Beni keadaannya becek dan kumuh, ceritakan. Kenapa kok disebut becek dan kumuh sih? Boleh ya? Atau mau disebutkan satu kalimat juga boleh. Tadi seperti contoh Bu Eka. 1, menyebabkan penyakit. 2, apa? Ya, oke? Silakan teman-teman dikerjakan. Bu Eka kerjainnya berapa? Boleh sebanyak-banyaknya atau semampunya teman-teman ya. Mampunya ya. Sampai sini ini. Bu Eka harap semuanya menulis. Kalau belum jelas, boleh bertanya ya. Oke, alhamdulillah semuanya menulis nih. Siraj gambarnya nggak terlihat sayang. Otot dan baut. Bau.
Putra nulisnya bisa nggak di mobil itu, A? Bisa? Ibu sudah. Iya, alhamdulillah kalau sudah. Dapat berapa Medina ciri-cirinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, banyak. Alhamdulillah ya. Nggak apa-apa, dapat banyak. Bagus. Yuk yang lainnya juga ya. Oh, Siraj sudah ada belum bukunya Siraj? Mana bukunya anak soleh? Mana bukunya sayang? Belum ada? Hah? Kalau enggak pakai buku kosong ada enggak? Ada. Enggak ada. Buku kosong, buku tulis enggak ada? Sepertinya lupa menaruh mungkin ya. Oh, itu ada. Ayo, dibuka halaman 128. 128. Iya, dibuka. Yang lain siapa lagi yang udah selain Medina? Tuh, Putra saja dalam mobil berusaha ya menulis. Bu Eka senang sama teman-teman yang mau berusaha ya, walaupun lagi di luar, lagi di jalan. Kenapa sih, Raj? Berapa? Udah belum halaman 128? 128. Iya. Ada? Carisa udah? Oh, belum. Ini, Bu. Mana? 128 sayang, angka 128. Mana sebelahnya coba? Satu lagi, nah, satu barisan, satu halaman lagi. Kak, Iya. yang lingkungan yang becek dan kumuh itu kan sudah ditulis. Terus tambahin mari membersihkannya gitu. Oh, Zira pakai kalimat ajakan. Ayo bersihkan gitu. Ini bukan, Bu. Ditambahin nama Zira. Ini bukan, Bu. Oh iya, boleh sayang. Bu, ini apa? Ya. Ini bukan, Kenapa Bu. sih, Raj? Sebentar. Mana coba sebentar, Bu Eka belum lihat gambar si Raj. Kan sayang bukan. Yang ada pembelajaran 4, coba lihat. Ada pembelajaran 4 di sebelahnya. Ada? Ada si Raj? Ada tidak? Ini. Mana? Iya, betul itu. Iya itu yang di sebelahnya ya, yang di halaman 128-nya. Siraj tuliskan tentang lingkungan becek dan kumuh. Yang Siraj tahu kira-kira apa sih lingkungan becek dan kumuh itu? Yang tadi betul sayang, yang tadi yang saya tunjukkan betul, itu salah. Ayo siapa yang udah? Bu Eka minta sebutkan yang udah yuk. Tadi Medina udah ya? Coba Medina sebutkan yang Medina isinya apa saja? Lingkungan yang becek dan kumuh. Suatu hari di rumah Siti pagi hari Siti tidak membersihkan tanaman. Siti banyak kotoran kulit dan becek. Kita harus membersihkan lingkungan, tanaman dan lain-lainnya. Kita harus menjaga semua alam dan dunia. Bu. Medina membuat cerita ya? Membuat cerita, tapi Medina nanti bertambahkan sayang. Itu tentang lingkungan becek dan kumuhnya kurang banyak ya. Tadi yang mereka dengar cuma Siti nggak membersihkan lingkungan, sehingga lingkungannya becek dan kumuhnya boleh ditambahkan Medina ya. Oke, coba Albi mau dengar apa? Yang Albi kayak gimana coba isinya? Ciri-ciri lingkungan becek. 1. Udaranya kotor dan bau dapat menyebabkan
infeksi pernafasan. 2. Tujuh. Banyak sampah berserakan menjadi banyak lalat. 3. Banyak genangan air kotor. Udah. Oke, betul ya Albi, betul. Walaupun 3 tapi lengkap ya. Ada banyak sampah, lalu ada bau yang menyebabkan infeksi katanya ya pada pernapasan. Sudah. Oke, thank you ya Albi. Bu, Siapa lagi yang udah? Alif udah. sudah. Alif sudah mau bertanya. Istirahat. Alif sudah. Sudah. 1. Penyakit. 2. Banyak sampah berserakan. 3. Aroma lingkungan bau. 4. Terlihat jorok dan kumuh. Oke, Alif dapat 5 poin ya. Oke, betul juga. Siapa lagi yang mau bacain? Bu, sudah. Oh, Revana udah, Nazira udah. Boleh. Revana dulu. Coba apa Revana isinya? Yang becek dan kumuh. 1. Banyak penyakit. 2. Banyak sampah. 3. Bau tidak sedap. 4. Lingkungan tercemar. 5. Ada genangan air kotor. 6. Banyak debu. 7. Banyak lalat. Wah, banyak sekali ya. Reva, boleh nggak Bu Eka minta yang nomor 1 sayang diganti menjadi dapat menyebabkan penyakit ya. Bukan banyak penyakit sayang ya. Banyaknya diganti ya. Dapat menyebabkan penyakit. Tapi yang lainnya udah betul ya. Oke, thank you Revana. Coba Zira. Zira apa jawabannya? 1. Menyebabkan penyakit. 2. Bisa banyak kuman. 3. Pengunjung tidak akan nyaman Di tempatnya. di sana. 4. Makanya kita harus menjaga kebersihannya. Oke, Zira itu yang pertama ada. Udah, masih ada? Sekarang kita akan Suatu hari Siti melihat sekolahnya terlihat kotor, kumuh, dan becek. Oke, Zira ada ceritanya juga ya. Betul ya? Betul. Ada lagi yang mau membacakan sebelum Bu Eka next? Oke, terakhir Nazifah. Setelah ini yang belum kedapatan nanti ya. Membahas untuk soal yang lain. Silakan Nazifah, apa jawabannya? lingkungan becek dan kumuh. 1. Bercak langsung dapat bercak-bercak dan kumuh menjadi sarang penyakit. Becek banyak sampah menjadi bau tak sedap. Menghasilkan bau tak sedap menjadi banyak penyakit. Ada genangan air kotor, orang menjadi penyakit. Oke, betul ya. Banyak sampah, ada genangan air, ada bercak, kotor, dan lain-lain. Thank you teman-teman yang sudah membacakan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Di sana ada teks bacaan tentang asap menyebabkan polusi, bukan polisi ya. Bu Eka minta tolong yang membacakan untuk teks ini. Tadi yang belum kebagian, yang belum dapat kesempatan. Siapa? Siapa saya? Siraj udah ada bukunya? Kan ceritanya tentang Udah ada bukunya? Oke, boleh. Siraj halaman 129. Coba dibacakan suaranya yang lantang ya. Ayo, saya silakan Siraj. udah ini tuh banyak kotoran kumuh. Udah benar. Asap menyebabkan polusi udara. Terus semuanya nanti Biru, siku, kendaraan di jalan layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah
lingkungan banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat kendaraan. Oke, dilanjut. Terima kasih Siraj. Dilanjut sama Aldef. Aldef, yang halaman 129, lanjutkan yang Siraj baca. Apaan? Nggak perhatiin. Beberapa. Apa? Cari yang beberapa kendaraan, halaman 29. 129, Dev. Udah ketemu belum? 129. 129. 129. Ada? Ya, cari di situ teks beberapa kendaraan. Beberapa kendaraan. Ada. Ayo, silakan dibaca. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ispa infeksi seluruh Saluran pernafasan akut. Ispa dapat menyebabkan kematian. Oke, thank you Aldef dan Siraj ya. Nah, teman-teman, di sini adalah asap bisa menyebabkan polusi udara, benar ya? Asap kendaraan bermotor, lalu asap dari pabrik ya di kota-kota seperti di Jakarta. Jakarta itu salah satu kota yang polusi udaranya sangat tinggi sekali. Ya, karena banyak kendaraan yang selalu melewati jalanan kota Jakarta, sehingga dia menyebabkan polusi udara yang tinggi, teman-teman. Nah, polusi udara ini kalau misalkan dibiarkan dan kita hirup setiap hari, kita nggak pakai masker, kita ke jalan raya, menghirup setiap hari polusi udara, itu bisa menimbulkan yang namanya penyakit ISPA. Infeksi pada saluran pernapasan kita nih, nanti kita susah bernafasnya, dan itu bisa menyebabkan kematian pada seseorang ya, kalau sudah parah terkena infeksinya. Makanya pastikan kalau di jalanan, pastikan memperhatikan apa yang aturan yang ada, menggunakan masker kalau lagi di jalan ya, walaupun misalkan bukan hanya karena COVID. Memang masker itu bagus ya untuk melindungi kita dari paparan-paparan polusi udara seperti itu ya. Tapi tidak perlu lama-lama juga. Kalau sudah kembali ke rumah boleh dicopot dan dilepas lagi maskernya ya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan nih, lihat di halaman 130. Itu contoh polusi udara yang ada di jalan raya. Lihat. Begitu debunya banyak banget pasti, sampai berwarna hitam seperti itu ya, udaranya itu nggak jernih. Coba lihat di dekat sekolah kita, di rumah kita masih jernih, masih banyak pohon, berarti udara yang terhirup masih segar. Kalau di halaman 130 lihat tuh, banyak mobil, lalu asapnya luar biasa ya.
Nah, sekarang teman-teman tuliskan hasil pengamatan. Teman-teman lihat gambar di halaman 130. Itu kan contoh polusi udara ya. Kira-kira yang dapat teman-teman tangkap dari gambar itu apa sih? Yang jelas satu, di situ ada polusi udara, ya, ada polusi yang bisa menyebabkan kita terkena sakit. Selanjutnya setelah ada polusi, kira-kira apa lagi? Keadaan udaranya gimana? Ada 1, 2, 3 gitu enggak? Boleh. Dibuat poin boleh ya. Dibuat per poin namanya, di poin 1 apa, 2 apa ya. 1 misalkan terdapat polusi udara, udah jelas banget ya. Lalu yang keduanya apa? Yang ketiganya apa? Silakan ditulis di tabel yang tersedia di halaman 130. Polusi udara ini paling banyak disebabkan oleh asap kendaraan ya. Asap kendaraan, kalau enggak tadi seperti pabrik ya. Dan itu juga biasanya karena tidak banyak tumbuhan yang tumbuh di sekitar situ. Kenapa? Halaman 130 itu maksudnya tulis apa, Bu? Zira lihat gambar yang di atas, ada suasana jalan raya, udah lihat? Kira-kira Zira dapat informasi apa dari itu? Tadi gue kasih clue 1. 1 itu. Halo, Assalamualaikum. Eka masih ngajar, Pak. Halo? Eka masih nanti ditelepon ya. Ya teman-teman tadi ya Zira ya. Misalkan 1, adanya polusi udara, itu udah jelas ya. Terus yang kedua, kira-kira apa lagi? Keadaan udaranya apakah bersih? Apakah bersih kalau lihat seperti itu di gambar udaranya? Lalu ketiga, misalkan berasal dari asap apa itu? Penyebabnya gara-gara apa sih? Gara-gara? Silakan yang teman-teman kira-kira tahu ya. Misalkan Bu Eka, aku cuma tahu 2. Boleh, silakan tulis 2, nggak apa-apa. Aldef sudah menulis belum, Aldef? Udah. Udah berapa dapatnya, Aldef? 4. Wow, udah 4. Oke, coba nanti Bu Eka mau dengar laporannya dari Aldef sama dari Putra ya. Nanti Bu Eka pengen dengar hasilnya apa nih, Aldef sama Putra. Yang lain coba mendengarkan, memperhatikan. Mama. Kata itu panggil mamahnya, kontrol suara sayang. Aldef. Mamahnya jauh gitu ya. Oke, tadi Bu Eka minta Aldef sama Putra ya. Putra sudah belum? Bu, sudah. Oh, Zira udah, alhamdulillah. Yang udah nanti dengarkan ya. Bu Eka nanti mau minta pendapat atau laporannya dari Putra sama Aldef. Yang lainnya menyimak ya. Putranya masih menulis. Aldef udah, Dev? Belum. Oh, tadi katanya udah 4. Siapa lagi yang udah? Oh, Zira udah. Oke. Coba, Putra sudah belum, A? Masih nulis ya? Tulisnya. Sudah. Oke, sudah. Coba sebutin laporannya apa aja. Polusi udara di jalan raya.
Banyak kotor. Baca dulu dari sini. Baca dari sini. Polis. Udara Ntar dulu lagi. dalamnya kotor. Tidak ada pohon. Ayo Bu. Dan lagi. Udara kotor, tidak ada pohon. Ya, betul ya. Itu sudah jelas ya. Tadi juga Putra nyebutin yang lain. Betul Putra. Udaranya kotor, nggak ada pohon. Oke, coba sekarang Aldev. Dev, apa punya Dev? Laporannya Dev. Tunggu, tinggal nomor 5. Oh, banyak banget. Emang dapatnya banyak. Iya. Bingung. Semampunya Aldev aja sayang. Nggak apa-apa kalau bisa dapat 4 juga kan udah banyak 4 juga ya. Oh iya sayang, alhamdulillah. Bentar ya, yang sudah. Oke, coba Bu Eka mau dengar Aldev apa Dev? Apa? Apa punya Aldev isinya disebutin? Jawabannya apa? Satu apa satu? Menyebabkan kematian. Menyebabkan kematian. Kedua? Banyak berdebu. Banyak debu. Ketiga? Yang Dev tulis apa di situ? Udah, cuma 2 aja. Sabar. Oke, tadi Dev betul ya. Walaupun 2 juga nggak apa-apa ya. Dapat menyebabkan kematian. 2 banyak debu. Betul. Coba satu lagi yang dari Ahwat. Mereka mau dengar jawabannya Violet. Udah belum Violet? Karena sudah, Bu. Sudah, Zira. Zira tadi udah laporan. Mereka pengen dengar yang belum melapor dari tadi ya. Coba, udah belum Violet? Coba punya Vio, bacain Vio. Punya Vio apa aja? Nomor 1. Mm-mm. Asap berasal dari Terus? menyebab virus. Terus? Kayak yang itu langsung sampaikan aja ke ibumu. Kan itu udah dibagi tuh. Masih ada? Ada. Oke. Betul ya tadi, betul juga punya Vio ya. Asap berasal dari kendaraan. Betul sekali. Menyebabkan penyakit ya. Udah. Nah, selanjutnya teman-teman lihat di halaman 131. Di situ adalah jenis beberapa kendaraan ya yang bisa menyebabkan terjadinya polusi kalau penggunanya berlebihan. Penggunaannya berlebihan. Yang pertama ada mobil, yang kedua itu ada yang tahu nggak warna merah itu gambar apa warna merah? Kereta bukan sih? Yang halaman 131 kereta ya? Apa kayak lokomotor ya? Lalu yang ketiga motor. Ya, motornya lucu sekali. Nah, ketiga benda ini atau ketiga alat transportasi ini bisa dibuat loh teman-teman. Dibuatnya dari yang namanya itu plasit atau platisin, mohon maaf. Dari platisin. Nah, cara membuatnya ada di halaman 132. Bu Eka mau minta tolong halaman 132. Bu Eka minta tolong sama coba nomor perhatikan ya, nanti Bu Eka akan jawab, akan minta secara acak. Membentuk dengan platisin itu yang pertama yang membaca Bu Eka minta tolong. Bentar. Siapa ya yang udah siap ya? Oke, Bu Eka minta tolong, boleh sama Nazifah ya. Nazifah silakan dibaca cara membentuk dengan platisin. Nanti Bu Eka stop Nazifah tiba-tiba. Selanjutnya Bu Eka akan minta orang lain untuk melanjutkan. Silakan Nazifah.
membentuk dengan plastisin. Alat dan bahan. 1 pisau cutter, 2 plastisin secukupnya, 3 gambar model yang ingin dibentuk. Langkah-langkah. 1. Siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar dibentuk misalnya gambar mobil, sepeda motor, Lokomotif. kereta api, atau gambar lainnya. 2. Potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Stop Nazifah. Stop sayang. Next dilanjutkan sama coba Albi. Lanjutkan bacaannya Nazifah tadi. Bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan, misalnya saja menyerupai bentuk mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau model lainnya. Haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Hasil kerajinan siap untuk dipajang. Oke, terima kasih teman-teman. Sebenarnya alat dan bahannya mudah ya. Hanya pisau cutter, terus plastisin, dan juga gambar model ya. Nanti siap alat dan bahan. Plastisin itu apa? Plastisin, coba bisa searching nggak ya gambarnya? Plastisin itu kayak Play-Doh. Iya, betul. Betul ya, seperti tapi Bu Eka ini nih. Kayak malam. Bu Eka pengen nge-share videonya, cuman Bu Eka ada. Iya, betul sayang. Kurang lebih seperti itu bentuknya ya. Seperti Play-Doh, bisa dibentuk-bentuk. Malam juga bisa. Nanti coba, semoga kalau enggak insya Allah besoknya ya Bu Eka bisa lihat ya. Bisa, atau tahu nggak seperti lilin mainan itu yang berwarna-warni, tahu nggak, pernah lihat nggak? Lilin warna-warni yang zaman dulu tuh kan ada tuh yang juga bisa dibentuk sama seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke matematika nih. Aduh, matematika. Kita masuki materi baru ya. Kalau sebelumnya kita sudah menentukan ruas garis, untuk pertemuan kali ini kita akan menentukan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Bu Eka informasikan terlebih dahulu ya. Rusuk itu sama juga dengan ruas garis. Kalau misalkan ada pertanyaan, tentukan rusuk pada bangun ruang balok. Teman-teman sama, tinggal menentukan ruas garisnya ya. Sudah bisa kan kemarin ya? Menentukan ruas garis pada bangun ruang balok misalkan. Teman-teman tinggal tentukan saja, tinggal ditandain seperti biasa. Nah, selanjutnya Bu Eka kita akan membahas di halaman 134. 134 sudah. Oh iya, sebelum kita membahas untuk sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang, sebelumnya Bu Eka mau kita diskusi dulu ya, menentukan benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Ya, boleh kubus, boleh balok. Teman-teman sebutkan coba. Di sini ada 5 ya. Yang pertama contoh dadu. Dadu itu bentuknya kubus ya, betul. Kira-kira teman-teman tahu nggak di rumah teman-teman apalagi yang benda, contoh benda itu bentuknya kubus atau balok, ada tidak? Kotak susu. Aja. Apa ulangi? Kotak susu. Kotak susu bentuknya apa? Balok apa kubus? Kubus. Kubus, oke. Kata Albi kotak susu atau kardus susu ya. Kardus susu bentuknya kubus. Itu apa Kanaya? Coba Bu Eka. Itu kubus ya? Itu kubus juga. Oke, itu seperti keranjang ya? Itu juga yang Kanaya pegang bisa. Apa namanya sayang?
keranjang kecil. Keranjang kecil bisa buat buah, biasanya bisa buat buah-buah ya, buat seperti buah anggur, buah kelengkeng bisa. Tuh Kanaya juga udah menunjukkan. Tadi Aldi bilang kotak susu, lalu Kanaya keranjang buah yang kecil. Bisa, apalagi? Yang bentuknya balok, kira-kira ada nggak yang bentuknya balok? Ya. Apa? Tempat Ulangi Reva. makan. Oh, oke. Betul ya. Silakan teman-teman ditulis coba. Menurut teman-teman, tapi tuliskan bentuknya ya. Seperti tadi yang Albi tulis, yang Albi sebutkan itu misalkan kotak susu. Bentuknya adalah kubus. Tadi Kanaya keranjang kecil. Keranjang kecilnya Kanaya bentuknya juga kubus. Nah, yang di belakang WK juga ada nih apa nih? Ini tempat kita menyimpan barang kalau sekolah. Apa nih? Loker. Loker itu bentuknya apa loker? Loker juga kubus ya. Ini ya. Ini satu pintu ini dia berbentuk kubus. Loker juga ya. Sekarang coba kita cari yang balok. Ih, Kanaya banyak tuh. Tisu, katanya kotak tisu. Kotak tisu, coba lihat tisunya Kanaya. Nah, kalau itu bentuknya apa tisu? Apa? Bukan balon ya, tapi balok. Bentuknya balok. Nazifa, apa itu? Iya betul, kotak tisu seperti itu, bentuknya balok, betul. Ada lagi, banyak tahu teman-teman. Ada kulkas, papan tulis. Banyak ya. Kulkas juga apa tuh bentuknya kulkas? Kulkas bentuknya apa? Balok juga ya. Buku tulis, buku paket. Silakan ditulis ya, diisi berarti jawabannya 5. Sama bentuk bendanya jangan lupa ditulis. Setelah ini Bu Eka mau menjelaskan. Oke. Setelah ini kita belajar ini ya. Kelihatan gak sih? Sudah belum yang halaman 134? Udah belum? Tuliskan 5. Belum. Belum, ayo. Tuliskan 5 aja ya. Aku sudah, Bu. Udah, oke. Putra, tidak bengong kan? Udah belum? Sudah. Udah, yang lain juga udah. Kardus. Oke, tadi kalau mau sama juga boleh ya. Tadi Bu Eka udah sebutin kotak tisu, keranjang kecil, kotak susu, loker, kulkas, sudah 5 tuh. Ya. Tapi kalau teman-teman mau isi sendiri boleh. Sesuai dengan yang ada di rumahnya masing-masing. Oh. Sudah? Kalau nggak ada di rumah juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang teman-teman tahu juga nggak apa-apa. Sudah belum? Boleh kamera. Udah ya. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir nih, matematika nih. Boleh deh Bu Eka minta tolong dipin aja supaya Bu Eka terlihat jelas ya. Oke, teman-teman.
Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan banyak rusuk. Lihat, kelihatan nggak gambar Bu Eka? Nggak kelihatan kan ya? Oke, kita akan belajar. Ini Bu Eka sudah membuat sebuah bangun ruang. Ini namanya bangun ruang kubus ya. Nah, kita akan tentukan banyak rusuk. Bu Eka tadi sudah informasikan rusuk itu sama juga dengan ruas garis, ya. Nah, kalau minta tentukan banyak rusuk, teman-teman hitung ruas garisnya ada berapa. Siapa yang masih ingat ruas garis kubus ada berapa? Kubus memiliki ruas garis berapa? Yang ingat ada? Berapa? 12 ya. 12 ya. Bu Eka kok ini nggak ada ABCD-nya? Ini kalau seperti ini soalnya teman-teman langsung aja tentuin ya. Misalkan nih dari sini 1, langsung aja tandain. Nanti langsung isi di sini, nggak perlu tulis A ke B, B ke nggak usah ya. Kalau soalnya seperti ini langsung aja ditentukan. 1, 2, 3, 4. Lalu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya? Kubus memiliki 12 rusuk atau 12 ruas garis. Betul. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui rusuknya, teman-teman kalau rusuk insya Allah sudah tahu ya. Selanjutnya, Bu Eka akan menunjukkan cara menghitung sisi. Banyak sisi nih. Ini kubus ya. Ini nama ini untuk sentra balok, tapi ini bentuknya berbentuk kubus ya. Bu Eka akan kasih tahu cara menentukan sisi. Sisi ini nih teman-teman. Nih, ini namanya sisi nih. Ini ke sini itu namanya sisi. Ini adalah 1. Ini hitungannya 1. 1, ini 1 sisi ya. Nih, ini 1. Lalu yang belakang, ini juga belakangnya terdapat sisi. 2, 1, 2. Lalu atas. 3. Ini sisi. Lalu ini sisi juga. 4. Ini sisi. Lalu samping kiri kanannya juga sisi. 5, 6. Itu yang dinamakan sisi. Nah, sekarang kubus ini memiliki 6 sisi. Depan, belakang, depan, belakang, atas dan bawah, atas dan bawah, samping kanan dan kiri, samping kanan dan samping kiri. Ya, jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi. Bu Eka gimana kalau cara nentuin di sini? Cara nentuin menggunakan gambar gimana Bu Eka? Allah, kan berbeda gitu ya? Kan berbeda Bu Eka. Nggak ada benda. Oke, Bu Eka akan bantu ya. Kita akan tandain menggunakan angka ya. Kita akan gunakan angka untuk menandain. Menandain sisi kita menggunakan angka. Kalau garis 2 ini untuk menandain ruas garis atau rusuk ya. Oke. Ini bagian depan ya, bagian depan. Ini kita tulis 1. Oke. Ini kita tulis 1. Ini sisi ke-1. Ya. Selanjutnya belakangnya ini belakang nih. Ini titik ke sini, ini belakang. Ini terlalu besar ya, teman-teman nanti pusing. Nah, oke di sini deh, ini 1. Dari sini ke sini ini 1 sisi ya. 2-nya ini bayangannya, ini yang belakang.
Ini kita hitung 2. 1, ini ke sini ya, kotak di depan. Ini 1 nih. 1, lalu 2 ini di belakangnya. Nih 2 bayangannya. Ya, lalu 3-nya kita atas. Yang atas 3. 4-nya bagian bawah. Udah 4. Nah, ini sisi kanan dan kiri. Kanan ini 5, kiri ini 6. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak sisi pada kubus itu ada 6. Oke. Selanjutnya, nah kalau titik sudut itu mudah teman-teman ya. Titik sudut tinggal kita tentukan aja sudutnya. Titik sudutnya nih, ada Bu Eka tandain ya. Titik sudut 1, titik sudut. Selanjutnya nih, ini titik sudut 2. Yang membentuk sudut, 3. Lalu 4. Dan nih, 1, 2, 3, 4. Apalagi yang belum? 5. Yang titik-titiknya fokus titik-titik ya, yang ujung-ujung kalau dibilang mah ini tuh ujung katanya. Pertemuan antara rusuk ya, rusuk nih setiap titik rusuk. Ulangi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira mana lagi yang menjadi pertemuan? Nih, ini juga kan pertemuan ya, dari sini ke sini. Berarti ini juga namanya titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi yang belum. Ini juga pertemuan. Dari sini ke sini, dari sini ke sini ya. Jadi totalnya bangun dari kubus ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di bawah nih. Apa namanya di bawah ya hitungannya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, titik-titik. Fokus nih. Di sini kan ada sudut titiknya berarti di sini. Ini sudut, ini titiknya. Ini sudut titiknya. Sudut titiknya. Sudut teman-teman bisa ya menentukan ini sama aja kok seperti kita menentukan titik pada bangun datar. Sama kan ya? Kalau bangun datar kan juga sama. Menentukan pada persegi segitiga misalkan. Kan ini 1, 2, 3. Sama aja, ini juga sama ujung. Titik pertemuan dari satu garis dengan garis yang lainnya. Sama aja dengan bangun datar untuk menentukan titik sudutnya. Tapi yang emang agak sulit itu kita harus sering berlatih menentukan banyak sisi. Ya, banyak sisinya. Oke, di sini 8 ya. Berarti kubus ini memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut. Oke? Dan Bu Eka informasikan nih, rumusnya balok ini sama dengan kubus ini sama dengan balok. Berarti kalau kubus hasilnya begini, balok pun pasti sama. Balok juga pasti hasilnya ini. Ya, karena mereka memiliki jumlah rusuk sama-sama 12, sisinya juga 12, dan titik sudutnya juga sama, ada 8. Untuk balok dan juga kubus itu sama ya, jumlah rusuk, sisi, ataupun titik sudutnya. Oke. Untuk nomor 2 sampai nomor 5, Bu Eka akan kasih tahu teman-teman banyak sisinya ya. Sisinya saja. Nanti teman-teman tinggal menentukan rusuk dan titik sudutnya. Oke? Nomor 2, 3, 4, dan 5. Di halaman 135 sampai 136. Siap-siap ya. Nomor 2. Nomor 2 itu namanya balok. Balok itu banyak sisinya. Sama ya, banyak sisinya 6. Silakan tulis nomor 2, balok.
Nomor 2 itu nama bangun datarnya adalah balok. Boleh ditulis bangun datarnya, boleh. Balok itu banyak sisinya 6. Ya. Nanti teman-teman tinggal tentukan rusuk atau ruas garisnya sama titik sudutnya ya. Selanjutnya nomor 3, bangun datar nomor 3 nih. Namanya prisma segi 4. Bangun datar nomor 3 namanya prisma segi 4. Sudah yang nomor 3? Tulis nama bangun datarnya boleh. Prisma segi 4. Banyak sisinya 6. Prisma segi 4 banyak sisinya 6. Ini mana? Yang nomor 3 prisma segi 4 banyak sisinya juga 6 ya. Prisma segi 4 juga 6. Sudah nomor 3? Sudah nomor 3? Habis. Udah. Oke, kalau sudah yang nomor 4 di halaman 136 ya. Nomor 4 juga itu namanya prisma segitiga. Prisma segitiga nih, Bu Eka punya contohnya. Kalau prisma segitiga nih, kurang lebih seperti ini ya. Itu banyak sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Prisma segitiga banyak sisinya 5. Nomor 4, prisma segitiga banyak sisinya 5. Udah? Ada yang masih nulis? Terakhir, nomor 5 juga sama ya. Nomor 5 juga. Sebentar, Bu Eka mau cari ini nomor 3 prisma apa 5? Oh, nomor 3 ini 5 segitiga. Kalau nomor 4 prisma, nomor 5 segitiga. 5 segitiga itu banyak sisinya juga 5. Nomor 5 segitiga. Kenapa? Nomor 4 banyak sisinya berapa? 5. Nomor 5 segitiga banyak sisinya juga 5. Nomor 5 juga 5 ya. Udah ya. Teman-teman nanti di rumah tinggal melanjutkan menghitung ruas garis atau rusuk dan titik sudutnya. Itu sudah diajari, sebelumnya sudah diulang-ulang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. I think that's all for today. Terima kasih. Akhirnya kita selesai juga ya. Nanti insya Allah kita akan latih terus untuk teman-teman bisa mengenal lagi banyak sisi atau cara menentukan sisi pada bangun ruang. Let's close our study by reciting hamdalah together. Ibu. Ya. Nomor 4 sama nomor 5 ini datanya apa? Namanya yang 4 itu prisma segitiga, yang 5 segitiga. Bu, Kenapa? banyak sisi nomor 5 itu 5 sayang 5. Nomor 4 sama 5 banyak sisinya ya. Yuk, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mereka ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Waktunya berlebih ini ya, banyak sekali ya. Setelah ini ada sentra atau pelajaran bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Yes.